Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Apriani. Saya mahasiswa S1 Prodi Farmasi semester 8 Universitas Kadar Bangsa Palembang. Di sini saya berterima kasih kepada pembimbing saya yang telah membimbing saya untuk pembuatan proposal ini, dan saya berterima kasih kepada penguji saya yang telah menempatkan waktunya untuk menguji proposal saya ini. Izinkan saya untuk memaparkan proposal saya ini yang berjudul Analisis Penggunaan Antibiotik Azitromisin dan Antivirus Oseltamivir pada pasien COVID-19 di RSUD Kota Prabu Muli. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu sekelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Penyakit ini ditandai oleh demam berkepanjangan, sakit kepala, kehilangan nafsu makan, sakit tenggorokan, dan kadang-kadang diare. Tingkat keparahan klinis bervariasi, dan kasus ini yang parah dapat menyebabkan komplikasi serius atau bahkan kematian. Penyakit ini termasuk dalam golongan virus yang sama dengan virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome adalah menggunakan antibiotik azitromisin dan antivirus oseltamivir yang digunakan untuk pengobatan virus corona. Untuk mengoptimalkan penggunaan antibiotik dan antivirus dapat dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi penggunaan antibiotik di rumah sakit yang merupakan tempat paling banyak ditemukan penggunaan antibiotik. Diagnosis virus corona juga berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, yaitu dengan melakukan uji antigen dan swab PCR. Rumusan masalah: bagaimana penggunaan antibiotik dan antivirus pada pasien COVID-19 di RSUD Kota Prabu Muli. Tujuan penelitian. Tujuan umum: mengidentifikasi kesesuaian penggunaan antibiotik pada pasien demam COVID-19 di RSUD Kota Prabu Muli. Tujuan khusus: mengidentifikasi karakteristik pasien COVID-19 rawat inap di RSUD Kota Prabu Muli meliputi nama, usia, dan jenis kelamin. B. Mengidentifikasi kesesuaian indikasi pada pasien COVID-19 di RSUD Kota Prabu Muli. C. Mengidentifikasi kesesuaian jenis obat pada pasien demam COVID-19 di RSUD Kota Prabu Muli. D. Mengidentifikasi kesesuaian dosis pada pasien COVID-19 di RSUD Kota Prabu Muli. E. Mengidentifikasi kesesuaian interval pemberian obat pada pasien COVID-19 di RSUD Kota Prabu Muli. D. Manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pada pelayanan di rumah sakit. Bab 2 Tinjauan pustaka. COVID-19, definisi COVID-19. COVID-19 Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2, yang ditandai oleh demam, sakit kepala, kehilangan nafsu makan, terkadang diare, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. COVID-19 lebih sering terjadi pada orang dewasa dan orang lanjut usia yang sudah mempunyai penyakit diabetes, hipertensi, jantung yang bisa menyebabkan kematian apabila tidak cepat ditolong. 2. Epidemiologi. COVID-19 terjadi di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang seperti Amerika, Brazil, India, Rusia, Cina, dan lain-lain. WHO menetapkan penyakit COVID-19 sebagai pandemi global. COVID-19 menduduki urutan ke-1 dari 10 penyakit terbanyak dirawat di rumah sakit. Angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan. Data per 15 Mei 2021 menunjukkan angka kematian COVID-19 sebesar 2,76%. 3. Manifestasi klinis. Penyakit virus corona atau sering dikenal masyarakat dan COVID-19 ialah penyakit peradangan paru yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2, yaitu suatu penyakit infeksi sistemik
dengan gambaran demam yang berlangsung lama, sakit tenggorokan, sakit kepala, tidak nafsu makan. Gejala umum yang terjadi pada penyakit COVID-19 adalah demam naik secara bertangga pada minggu pertama, lalu demam menetap kontinu atau dan pada minggu kedua demam terutama sore malam hari, sakit kepala, nyeri otot, mual atau diare. Demam merupakan keluhan dan gejala klinis terpenting yang timbul pada semua penderita COVID-19. Demam dapat muncul secara tiba-tiba dalam 1 sampai 2 hari menjadi parah. 4. Gejala dan masa inkubasi. Beberapa tanda yang menunjukkan jika seseorang terinfeksi COVID-19 yaitu 1. Masa inkubasi dan klinis, 2. Masa laten dan periode infeksi. A. Minggu pertama awal terinfeksi, B. Minggu kedua, C. Minggu ketiga, dan D. Minggu keempat. COVID-19 diawali dengan interaksi protein spike virus dengan sel manusia. Setelah memasuki sel, encoding genome akan terjadi dan memfasilitasi ekspresi gen yang membantu adaptasi ekspresi sindrom virus corona 2 pada inang. Rekomendasi pertukaran gen atau delesi akan menyebabkan perubahan genom yang menyebabkan outbreak di kemudian hari. Cara penularan, ada 4 cara penularan virus corona. 1. Tetesan pernapasan, droplets dan aerosol. 2. Transmisi udara. 3. Transmisi permukaan badan. 4. feses atau oral. Cara pencegahan, beberapa cara pencegahan virus corona. 1. Mencuci tangan dengan sabun dengan cara yang benar, kira-kira selama 20 detik. 2. Menerapkan social distancing, yaitu sikap menjaga jarak dengan orang lain dan menghindari kegiatan berkelompok. Jarak yang aman adalah sekitar 1 meter. 3. Menggunakan hand sanitizer dan mengurangi menyentuh daerah mata, mulut, dan hidung. 4. Menggunakan masker saat keluar rumah. 5. Stay at home, mengurangi kegiatan di luar rumah atau bertemu orang lain keluar rumah hanya pada saat yang penting saja. Pengobatan COVID-19, 1. Isolasi mandiri di rumah, 2. Isolasi di rumah sakit. B. Antibiotik. 1. Definisi antibiotik. Antibiotik adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungsi dan bakteri yang memiliki khasiat mematikan dan menghambat pertumbuhan kuman, sedangkan toksisitasnya bagi manusia relatif kecil. Berdasarkan atas indikasi ya, penggunaan antibiotik dapat digolongkan menjadi antibiotik untuk terapi definit, terapi empiris, dan terapi profilaksis. 2. Cara kerja antibiotik. Antibiotik memiliki cara kerja yang berbeda-beda dalam membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Klasifikasi sebagai antibiotik dibuat berdasarkan mekanisme kerja tersebut, yaitu 1. Antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel bakteri. 2. Antibiotik yang bekerja dengan merusak membran sel mikroorganisme. 3. Antibiotik yang menghambat sintesis protein mikroorganisme dengan mempengaruhi subunit ribosom 30S dan 50S. 4. Antibiotik mengikat subunit ribosom 30S. 5. Antibiotik yang menghambat sistensi asam nukleat sel mikroba. 6. Antibiotik yang menghambat enzim berperan dalam metabolisme folat. Penggunaan antibiotik. 1. Kebijakan umum. Kegiatan penanganan kasus infeksi secara multidisiplin. B. Kebijakan pemberian antibiotik terapi meliputi antibiotik empirik dan definitif. C. Kebijakan pemberian antibiotik profilaksis bedah meliputi antibiotik profilaksis atas indikasi operasi bersih dan bersih terkontaminasi. D. Pemberian antibiotik pada prosedur operasi terkontaminasi dan kotor tergolong dalam pemberian antibiotik. 1. Kebijakan khusus. A. Pengobatan awal. B. Antibiotik empirik ditetapkan berdasarkan pola mikroba dan kepekaan antibiotik setempat. C. Prinsip pemilihan antibiotik. D. Pengendalian lama pemberian antibiotik dilakukan dengan menggunakan automatic stop order. E. Pelayanan laboratorium mikrobiologi. Evaluasi penggunaan antibiotik di rumah sakit. Pelaksanaan evaluasi penggunaan antibiotik di rumah sakit menggunakan sumber data dan metode secara standar.
Sumber data penggunaan antibiotik rumah sakit. 1. Rekam medis pasien. 2. Pengelolaan antibiotik di instalasi farmasi. 3. Audit jumlah penggunaan antibiotik rumah sakit. 4. Audit kualitas penggunaan antibiotik di rumah sakit. Penilaian kualitas penggunaan antibiotik disinfektan. Bahaya pemakaian antibiotik. 1. Resistensi terjadi ketika bakteri berubah dalam satu atau lain hal yang menyebabkan turun atau hilangnya efektivitas obat, senyawa kimia, atau bahan lainnya yang digunakan untuk mencegah atau mengobati infeksi. Faktor yang dapat mendukung terjadi resistensi antara lain: A. Penggunaan kurang tepat. B. Faktor yang berhubungan dengan pasien. C. Peresepan. D. Penggunaan monoterapi. E. Perilaku hidup sehat. E. Penggunaan di rumah sakit. G. Pengawasan. Rasionalisis penggunaan antibiotik. Secara praktis, penggunaan obat dikatakan rasional jika memenuhi kriteria: A. Tepat dosis. B. Tepat indikasi penyakit. C. Tepat pemilihan obat. D. Tepat dosis. E. Tepat cara pemberian. F. Tepat interval atau waktu pemberian. G. Tepat lama pemberian. H. Waspada efek samping. I. Tepat penilaian kondisi pasien. G. Obat yang diberikan harus efektif dan aman dengan mutu terjamin. K. Tepat informasi. L. Tepat tindak lanjut. M. Tepat penyerahan obat. Menurut WHO, rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna, komprehensif, penyembuhan penyakit kuratif, dan pencegahan penyakit preventif. Kepada masyarakat, rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik. Fungsi rumah sakit adalah sebagai berikut: A. Penyelenggara pelayanan pengolahan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. B. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua, ketiga sesuai kebutuhan medis. C. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pemberian pelayanan kesehatan. D. Penyelenggara dengan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dan rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Ketiga, kerangka konsep pasien dengan diagnosis demam COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, kemanfaatan dan keamanan penggunaan antibiotik, pemberian antibiotik, kesesuaian indikasi, kesesuaian jenis obat, kesesuaian dosis, kesesuaian interval pemberian obat. Data rekam medik pasien COVID-19 pada Januari-Desember 2020 memasukkan data pada lembar kerja sesuai dengan kelompok data, mengidentifikasi data, kesesuaian indikasi sesuai dan tidak sesuai, kesesuaian obat sesuai tidak sesuai, kesesuaian dosis sesuai tidak sesuai, dan kesesuaian interval pemberian obat. Bab 4. Metode penelitian. A. Jenis penelitian adalah dengan metode deskriptif dan eksperimental dan pengambilan data dari hasil rekam medis pasien yang terdiagnosa demam COVID-19 di RSUD Kota Prabu Muli. Waktu dan penelitian telah dilakukan pada bulan Juli 2021 di RSUD Kota Prabu Muli. Populasi dan sampel. Populasi dan sampel ini adalah semua pasien COVID-19 rawat inap di RSUD Kota Prabu Muli yang tercatat di rekam medik dan jumlah 826 rekam medik pasien dari bulan Januari sampai Desember 2020. Sampel untuk menghitung sampel yang akan dijadikan sebagai responden digunakan metode Ishak-Nickel dengan tingkat kesalahan 5%. Berdasarkan data yang didapatkan dari rekam medik pasien sebanyak kurang lebih 826 peneliti melakukan sampling sebanyak 262 rekam medik pasien yang akan dijadikan sampel dalam penelitian dengan metode Ishak-Nickel dengan kesalahan 5%. Kriteria inkulasi dan eksklusi. Inkulasi pasien dengan data rekam medik lengkap dan terbaca. Eksklusi pasien dengan diagnosa penyakit komplikasi. Jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, cara pengumpulan data, alat pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional, cara pengelolaan dan analisa data. Terima kasih. Demikianlah
proposal saya. Untuk waktunya saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.